Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, mahasiswa manajemen bisnis semester 6 Tribakti. Tujuan video ini selain untuk memberikan sarana informasi, juga untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kompensasi dan industrial dengan dosen pengampu Bapak Redi Adi Saputra SEMM. Materi yang akan saya bawakan adalah bagaimana cara menyusun kompensasi dan benefit ideal di sebuah perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu kompensasi. Kompensasi adalah sebuah penghasilan baik dalam bentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang didapatkan karyawan sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kompensasi bisa menjadikan motivasi untuk bagi karyawan agar bekerja lebih keras memajukan perusahaan. Meskipun begitu, setiap perusahaan dapat mendefinisikan sendiri arti kompensasi di dalam perusahaannya. Nah, yang kedua, saya akan memberitahu tujuan dari kompensasi tersebut. Tujuan dari kompensasi digunakan sebagai senjata untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas para karyawannya. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang merupakan tujuan kompensasi. Memperoleh karyawan yang berkompeten dengan memberikan jumlah kompensasi yang tepat. Kedua, kompensasi akan membuat mengendalikan biaya pada proses perekrutan karena dapat mempertahankan karyawan dalam waktu yang lama. Nah, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kompensasi. Bentuk kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Untuk kompensasi langsung, yaitu meliputi gaji pokok seperti upah dan gaji. Yang kedua ada gaji variabel, seperti bonus, insentif, bisa juga seperti kepemilikan saham. Nah, untuk yang tidak langsung, yaitu meliputi tunjangan, biasanya seperti asuransi kesehatan, libur pengganti, dana pensiun, dan kompensasi pekerja lainnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk kompensasi. Mungkin sebagai teman-teman sudah paham ya. Yang pertama, gaji dan upah. Bentuk kompensasi yang paling utama adalah gaji atau upah. Kinerja karyawan dalam kurun waktu tertentu akan dibayar secara langsung dalam bentuk uang. Besaran ini akan disesuaikan secara berkala tergantung dari kualitas kinerja karyawan tersebut. Yang kedua, insentif. Insentif adalah tambahan kompensasi di luar gaji atau upah. Biasanya insentif ini didapatkan dari keuntungan yang didapatkan perusahaan untuk dibagikan kepada para pekerja. Tidak jarang insentif digunakan untuk meningkat produktivitas karyawan. Semakin mereka produktif, maka semakin besar keuntungan yang didapat perusahaan. Yang terakhir ada fasilitas. Fasilitas adalah bentuk kompensasi yang diterima karyawan di dalam lingkungan kerja. Contohnya, pihak perusahaan akan memberikan fasilitas seperti kantor yang nyaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis kompensasi. Jenis kompensasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kompensasi finansial langsung. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Dan yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial langsung adalah kompensasi berupa materi yang diberikan secara langsung. Beberapa contoh antara lain seperti gaji pokok, upah pokok, insentif, bayaran prestasi, atau bayaran tangguh. Nah, yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung beda dengan sebelumnya. Kompensasi finansial tidak langsung adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan namun tidak langsung berbentuk uang, meskipun tetap dibayar oleh perusahaan. Beberapa contoh antara lain seperti pensiun, asuransi kesehatan, fasilitas kantor, dan berbagai bentuk cuti. Nah, yang ketiga, jenis kompensasi yang terakhir adalah kompensasi non-finansial. Kompensasi ini tidak berkaitan dengan dana yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan, akan tetapi lebih ke arah psikologi. Beberapa contoh kompensasi non-finansial adalah biasanya kayak budaya perusahaan, suasana kerja, dan tugas pekerjaan. Kompensasi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi saya yang membahas tentang benefit. Benefit merupakan
Pemberian tambahan dari perusahaan kepada para karyawan di luar dari kompensasi. Biasanya benefit bersifat non-tunai dan bertujuan untuk menunjang kesejahteraan karyawannya. Artinya, benefit bisa berbentuk kompensasi finansial tidak langsung maupun kompensasi non-finansial. Untuk saat ini belum ada peraturan spesifik dari undang-undang karena manajemen perusahaan ditantang untuk membuat program benefit semenarik mungkin. Nah, bentuk-bentuk dari benefit biasanya berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, asuransi kesehatan, dana pensiun, upah lembur, serta tunjangan hari raya. Nah, yang terakhir adalah faktor penentu besarnya benefit. Yang pertama adalah pengalaman dan tanggung jawab karyawan. Faktor pertama yang akan menentukan besarnya benefit yang didapatkan adalah pengalaman dan tanggungnya karyawan. Tentu saja, karyawan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan mendapatkan apresiasi lebih besar pula. Begitu juga dengan tanggungan. Tanggungan ini bisa berarti tanggungan keluarga maupun tanggungan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki tingkat kemampuan masing-masing untuk memberikan benefit kepada karyawan. Apabila perusahaan sedang dalam tren positif dan memiliki profit besar, maka biasanya jumlah benefit yang diberikan juga akan semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Bahkan jika perusahaan sedang berada di masa sulit, benefit kemungkinan tidak akan diberikan. Nah, yang ketiga adalah produktivitas kerja karyawan. Sebagai perusahaan akan memberikan benefit kepada karyawan yang memiliki produktivitas tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjaga semangat dan motivasi karyawan. Selain itu, adanya ketimpangan berupa gaji yang sama meskipun produktivitasnya berbeda akan membuat para karyawan merasa tidak mendapat perlakuan yang adil. Yang terakhir adalah jabatan karyawan. Posisi jabatan juga turut mempengaruhi besaran benefit perusahaan. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka akan semakin besar benefit yang akan didapatkan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan pentingnya kompensasi dan benefit. Dapat disimpulkan bahwa paket kompensasi dapat berupa penghasilan saja, berupa gaji, tunjangan, lembur, bonus, ataupun komisi, atau komben, atau kompensasi and benefit, yakni penghasilan ditambah program benefit. Menawarkan kedua komponen ke dalam hak karyawan dinilai penting sebagai bentuk karyawan apresiasi perusahaan dan mendorong motivasi kerja yang lebih dari karyawan. Dalam memformasikannya dibutuhkan pengetahuan dan kreativitas agar dapat memberikan paket komben yang efisien dan tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia. Yang berpikir royal dalam komben akan menguras keuangan perusahaan, karena jika dapat dikelola dengan baik, justru hal tersebut akan malah membantu perusahaan mengurangi biaya nge-recruitment. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat diterima. Kurang lebihnya atau misalkan ada salah-salah bisa teman-teman komen di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.